Sejengkal lagi baku hantam, campur tangan AS di Laut Cina Selatan, picu PLA mati-matian jegal militer Paman Sam. Serentetan persiapan konfrontasi dikerahkan. Kemungkinan perang antara militer Cina dan Amerika Serikat seolah sudah di depan mata. Cina mengadakan latihan pendaratan di tengah meningkatnya aktivitas Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat dilaporkan mengadakan latihan pendaratan besar-besaran di wilayah tersebut baru-baru ini. Melansir defenseblog.com, Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok mengatakan pasukan darat dan laut telah berada pada jadwal terkonsentrasi dalam pendaratan amfibi dan latihan maritim dalam beberapa minggu terakhir. Latihan ini akan terus dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Seperti diketahui, AS akhir-akhir ini sering melakukan kegiatan militer provokatif di dekat Pulau Taiwan dan di Laut Cina Selatan. Mula AS memunculkan statement jika negara pimpinan Donald Trump masih menggertak Cina. Kesalahpahaman mampu berakibat pecah perang antara keduanya. Latihan PLA menunjukkan kemampuan dan determinasi, dan AS harus diperingatkan dan tidak boleh melakukan tindakan berbahaya untuk menghindari kesalahan penilaian yang tidak ingin dilihat oleh kedua belah pihak, kata analis hari Minggu. Pasukan darat yang melekat pada tentara grup ke-74 PLA yang berbasis di Provinsi Guangdong, Cina Selatan, baru-baru ini melakukan serangan pantai dalam konfrontasi tiruan antara kamp-kamp ofensif dan defensif di Provinsi Hainan, Cina Selatan. China Central Television atau CCTV melaporkan pada hari Sabtu, seorang brigade menaiki kapal pendaratan saat senja, mulai berlayar pada malam hari dan tiba di garis depan pada pagi hari berikutnya. Dengan bantuan tembakan artileri jenuh dari beberapa sistem peluncur roket, pasukan pendarat berhasil merebut pantai, lapor CCTV. Latihan tersebut menunjukkan bahwa PLA memiliki kepercayaan dan tekad untuk menjaga kedaulatan nasional dan kepentingan keamanan, kata laporan itu. Korps Marinir di bawah Angkatan Laut PLA baru-baru ini juga mengadakan latihan pendaratan penyeberangan laut di Guangdong. Latihan itu menampilkan kendaraan serbu amfibi dan kapal serbu, kata CCTV dalam laporan terpisah pekan lalu. Menurut dua pemberitaan pembatasan navigasi yang dikeluarkan oleh Administrasi Keselamatan Maritim Cina pada hari Kamis, sejak Selasa hingga Kamis dan dari 16 hingga 17 Agustus mendatang, dua latihan tembak langsung maritim akan diadakan di perairan di lepas pantai Zhoushan, Provinsi Zhejiang, Cina Timur. Kapal serbu amfibi tipe 075 pertama Cina dilaporkan memulai pelayaran perdananya dari Shanghai pada hari Rabu. Sementara helikopter serang Angkatan Darat PLA juga baru-baru ini melakukan serangkaian latihan penyeberangan laut di kapal perang Angkatan Laut di perairan lepas Provinsi Fujian di Cina Timur. Militer Cina mengatakan latihan tersebut dilakukan di tengah semakin seringnya aktivitas militer provokatif yang dilakukan oleh AS di dekat Pulau Taiwan dan di perairan Laut Cina Selatan. Kapal induk USS Ronald Reagan terlihat di Laut Cina Timur oleh satelit komersial pada hari Sabtu. Dan pesawat patroli anti kapal selam PAAS juga ditemukan melakukan pengintaian di bagian selatan Selat Taiwan. Laporan tersebut disampaikan sebuah pos Weibo oleh lembaga pemikir yang berbasis di Beijing South China Sea Strategic Situation Probing Initiative atau SCSPI pada hari Minggu. Pada tahun pertama tahun ini, AS bahkan mengirim pesawat militer ke Laut Cina Selatan lebih dari 2.000 kali, ungkap penasehat negara Cina dan Menteri Luar Negeri Wang Yi mengungkapkan selama wawancara dengan kantor berita Xinhua pada hari Rabu. Direktur SCSPI, Hubo, mengatakan kepada Global Times dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa mengingat hubungan keseluruhan saat ini antara Cina dan AS, jika terjadi kecelakaan laut atau udara, gesekan tersebut kemungkinan tidak dapat dikelola secara efektif dan dapat mengakibatkan eskalasi. Oleh karena itu, faktor ketidakpastian atas interaksi militer Cina dan AS di Laut Cina Selatan sangat besar dan resikonya menjadi lebih tinggi. Sepak terjang Jenderal terganas Amerika lawan Panglima Pahlawan Cina. Tak perlu disangsikan lagi bagaimana kekuatan armada militer Amerika Serikat yang hingga saat ini dianggap yang terkuat di dunia. Sementara itu Cina secara mendadak muncul sebagai kekuatan baru yang tak bisa dianggap remeh. Seiring dengan ketegangan kedua negara, Panglima militer AS dan Cina dipaksa berpikir keras menghadapi situasi ini.
Soal peta kekuatan dalam data yang dikutip FIFA Militer, Global Firepower saat ini, Angkatan Bersenjata AS atau US Armed Forces masih menduduki posisi teratas dengan indeks kekuatan atau Power Index 0,06006. Punya pasukan sebanyak 2,26 juta personel, bukan tugas mengelola kekuatan militer Amerika. Apalagi, armada militer AS adalah salah satu yang memiliki alat utama sistem persenjataan tercanggih di dunia, adalah Jenderal Max Alexander Milley, yang saat ini menduduki posisi Panglima Angkatan Persenjataan Negeri Paman Sam. Melihat pengalamannya sebagai prajurit, Milley yang saat ini berusia 62 tahun punya banyak pengalaman, baik dalam fungsi manajerial maupun perannya dalam pertempuran. Menurut data yang dikutip FIFA Militer dari situs resmi Angkatan Bersenjata AS, Milley tercatat pernah ikut dalam sejumlah operasi dan pertempuran invasi Amerika ke Panama pada tahun 1989, atau yang lebih dikenal dengan nama Operation Just Cause adalah misi pertama yang dihadapi Milley. Setelah itu Milley masuk dalam tim yang dikirim AS dalam operasi Uphold Democracy di Haiti antara 1994 hingga 1995. Misi di Haiti rampung, Milley kemudian terbang ke Eropa saat konflik di Bosnia Herzegovina pecah, periode 1995 hingga 1996. Dari seluruh misi yang dijalankan Milley, perang Irak dan perang Afghanistan jadi yang terpenting. Sepanjang pertempuran yang diikutinya, Milley punya pandangan tersendiri terhadap perang. Meski dididik untuk melakoni pertempuran, Milley beranggapan bahwa para pemimpin militer di seluruh negara punya logika yang baik dalam setiap pengambilan keputusan. Perang mengambil nyawanya sendiri. Perang lebih sering berliku daripada tidak. Perang jauh lebih lama, jauh lebih mahal, jauh lebih berdarah, dan jauh lebih mengerikan daripada yang diperkirakan siapapun pada awalnya, ujar Milley dikutip FIFA Militer dari Business Insider. Sangat penting agar para pembuat keputusan menilai menggunakan kekuatan dan penerapan logika yang telah kami pelajari selama bertahun-tahun. Perang harus selalu menjadi pilihan terakhir, katanya. Di kubu lain, pengalaman perang juga dimiliki oleh Jenderal Li Zuocheng, Panglima Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Dengan kekuatan personel mencapai 2,69 juta personel, Li juga punya pengalaman dalam peperangan. Lebih senior dari Milley, Li lebih dulu menghadapi pertempuran yakni Perang Sino-Vietnam yang meletus pada 1979. Tak banyak data yang mengisahkan Li tentang turun ke perbatasan Cina-Vietnam lebih dari 41 tahun lalu. Hanya saja, dalam laporan Global Times yang dikutip FIFA Militer, Li pernah terluka parah akibat perang. Akan tetapi, Li berhasil selamat dan bahkan dianugerahi gelar sebagai pahlawan perang. Sama-sama berasal dari matra darat, Milley dan Li sama-sama pernah menjadi orang nomor 1 di kesatuannya. Li menduduki posisi Komandan Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat Cina, PLAGF, sementara Milley sempat juga jadi Kepala Staf Angkatan Darat AS US Army. Akan tetapi hanya di Perang Sino-Vietnam saja, Li ikut merasakan pertempuran. Sebab jika melihat pengalaman tempur, jelas Milley punya lebih banyak dibanding Li. Dengan segudang pengalamannya, Milley dan Li saat ini harus saling berhadapan seiring memanasnya hubungan Amerika dan Cina. Latihan ini akan terus dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Seperti diketahui, AS akhir-akhir ini sering melakukan kegiatan militer provokatif di dekat Pulau Taiwan dan di Laut Cina Selatan. Pula AS memunculkan statement jika negara pimpinan Donald Trump masih menggertak Cina. Kesalahpahaman mampu berakibat pecah perang antara keduanya. Latihan PLA menunjukkan kemampuan dan determinasi, dan AS harus diperingatkan dan tidak boleh melakukan tindakan berbahaya untuk menghindari kesalahan penilaian yang tidak ingin dilihat oleh kedua belah pihak, kata analis hari Minggu.